Merupakan suatu kebahagiaan apabila yang kita kerjakan sesuai dengan hobi atau passion kita. Terlebih kalau apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Julie Tane merupakan tamu di edisi spesial Women Breakthrough memperingati Hari Anak Nasional. Saya Marcella Lumowa, inilah Women Breakthrough, program inspiratif wanita Kristiani Indonesia. Women Breakthrough. Dalam rangka Hari Anak Nasional, hari ini Women Breakthrough kedatangan narasumber yang tidak jauh-jauh dunianya dari dunia anak-anak. Selamat datang Kak Julie. Kita akan mengenal lebih jauh sosok Kak Julie Tane ya, benar ya? Oke, tapi mungkin pertama-tama saya mau tanya dulu profesinya Kak Julie ini apa nih Kak? Kak boleh disebutkan apa ya khusus gitu loh namanya, apa sih profesinya? Profesi sekarang game creator. Oh, game creator ya, game creator. Oke, ini berarti dia namanya creator kan menciptakan games. Ini khusus untuk anak-anak ya Kak ya? Ya, banyak memang untuk anak-anak. Ya, tapi memang ada juga beberapa yang kita buat sampai ke orang dewasa. Jadi nggak hanya terbatas usia, segala usia juga ada. Tapi memang main product memang banyak untuk pembelajaran anak-anak, jadi nggak hanya bermain, tapi belajar sambil bermain. Oke, ini kalau game creator yang permainan yang kakak buat ini sifatnya apa nih Kak? Apakah apa namanya board game kah atau dengan tools atau alat-alat tertentu? Banyak memang dari board game, card game, mungkin ada juga permainan soft toys. Kita juga ada banyak bikin video kartun, sketsa video kartun, permainan online. Tapi memang kita lebih fokus ke permainan-permainan yang banyak kebersamaan, bisa main bareng. Jadi nggak yang main sendiri ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya, apa sih pertama kali yang menyebabkan Kak Julie ini jadi punya apa ya, mengambil keputusan untuk menjadi game creator? Awalnya tuh gimana ceritanya? Awalnya dari saya ini seorang kartunis. Jadi dari kecil, mungkin balita banget deh. Ya, jadi saya mungkin dari umur 2 atau 3 tahun lah. Udah bisa gambar Kak? Itu sambil belajar mulai gambar. Oh wow. Jadi udah mulai gambar sampai terus aja sampai besar. Nah, berkembang banyak gitu. Nah, salah satunya kita mengembangkan jadi akhirnya bergame, membuat games, membuat banyak permainan. Oh, jadi memang dari kecil tuh kan memang udah seneng gambar. Artinya sudah dengan art itu udah seneng banget ya. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk mau jadi game creator nih, itu udah sesudah kapan tuh Kak? Maksudnya apakah pas zaman kuliah? Ambil jurusannya apa tuh Kak? Kalau kuliah saya desain grafis. Oh ya, nggak jauh-jauh sih ya. Oke. Langsung apa ya? Maksudnya langsung oke nih saya mau jadi game creator pada saat sudah kuliah itu sudah berpikiran? Enggak sih, lebih banyak kita fokus ke game maker itu ketika kita melihat kondisi anak-anak Indonesia. Nah, jadi mungkin timbul kepedulian yang lebih ya. Pada saat saya ngelihat pendidikan anak Indonesia, permainan anak Indonesia yang dimainkan, games-games yang dimainin, waduh, ini banyak sekali yang mungkin menurut saya nggak mengandung nilai-nilai positif. Nah, dari situ loh kenapa nggak kita bisa membuat permainan-permainan yang menarik tapi mengandung nilai-nilai positif, ada pembelajarannya. Jadi karena melihat kayaknya untuk variasi juga mungkin kurang begitu banyak kali. Iya, mungkin dan juga pendidikan-pendidikan yang membuat anak-anak mungkin stres, belajar merasa terpaksa. Nah, kenapa nggak kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Jadi dan dipadukan dengan mungkin karena saya backgroundnya juga pelukis, kartunis, hal-hal yang fun. Ya, jadi belajar itu nggak
nggak berasa belajar, tapi sambil bermain dia belajar sesuatu. Pelukis, kartunis, game creator ya. Jadi emang dunia kreatif berarti ya. Kalau boleh tahu game pertama kali yang kakak buat tuh apa kak? Ingat nggak? Board game itu Semakin Berdetak namanya. Semakin Berdetak Iya. itu mainan apa? Board tuh? game. Board game. Iya. Pakai Pakai dadu, jalan. Kenapa gitu. namanya Semakin Berdetak? Saya mikirnya jantung loh. Oh iya. Jadi memang kita kenapa ya senang dengan kata berdetak itu karena berdetak itu kan seperti dari hati. Oh. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu dari hati. lahir dari hati. Saya pikir tuh mainannya Iya. karena saking tegangnya jadi deg-degan. Jadi semakin bersemangat ketika Oh, orang bermain I see. itu tuh banyak hal baru yang dia bisa alami gitu. Oh, Makanya kita oke. pikir judulnya Semakin Berdetak. Oke, tapi dukungan keluarga maksudnya mereka boleh ya kak? Maksudnya kalau orang tua zaman dulu kan ya kalau sifatnya seni itu kadang suka ini ya, kalau yang old fashion. Iya. Nah, saya itu mungkin beruntung ya. Tuhan memberi saya keluarga, orang tua terutama yang pemikirannya tuh mungkin untuk zamannya dulu waktu saya kecil itu modern banget ya. Oh. Jadi dia dibebasin. Jadi dari kecil itu kita dikasih kebebasan untuk berpengalaman dalam seni. Oh, oke. Nggak hanya gambar, tapi disediain bisa berkarya, kita bisa membuat, menggunting, menempel apa aja. Jadi Tapi mungkin potensi iya, itu ya, karena dan dikasih mungkin orang tua kebebasan. ngelihat ini kayaknya lebih seneng gambar. Jadi disediakanlah semua peralatan, semua. Jadi kita bisa explore. Oh, that's good lah. Kak Juli ini sudah menikah kak? Sudah. Sudah. Iya. Suami profesinya apa kalau boleh tahu? Nah, suami saya Philip ini sama profesi sama saya nih. Waduh, Kita enak jadi banget kita ya. berdua justru bareng-bareng dengan mungkin kepedulian kami terhadap pendidikan, terhadap anak, terhadap masalah-masalah di bangsa. Jadi kami berdua justru merintis bersama-sama untuk Game Maker ini. Tapi sebelumnya apakah suami Kak Juli berprofesi lain, baru beralih setelah menikah atau gimana? Iya, jadi beliau juga trainer, dia banyak membina anak-anak muda. Ya, selain itu juga dia ada penulis buku. Jadi memang di bidang seni. Dia juga penulis lagu, suka ngarang lagu. Nah, kalau yang project bersama-sama ini, apa yang sudah dihasilkan nih Kak? Kita ada banyak, mungkin hampir lebih dari sekitar 40 seri games permainan yang bisa untuk sekaligus belajar. Temanya tuh dari yang untuk anak kecil sampai untuk orang dewasa training itu juga kita buat. Jadi nggak hanya skupnya nggak hanya untuk anak-anak, tapi banyak sekali untuk pengembangan diri, untuk belajar hal tentang keuangan segala macam itu ada. Terus mungkin ada 500 judul video kartun yang kita udah buat untuk berbagai kalangan. 500 juta. Produktif sekali. Sudah berapa tahun sih Kak sekitar berkarya? 8 tahun ya, lebih ya. 8 lebih dari 8 tahun. Iya. Nah, kalau challenges-nya apa nih Kak? Kalau dalam menjadi game creator terutama di Indonesia ya, dalam membuat mengkreasikan game tersebut, terus juga mensosialisasikannya ke masyarakat. Challenges yang Kakak hadapi apa selama berkarir sebagai pelukis, kartunis dan game creator? Kalau buat kami, buat saya terutama diri sendiri ya. Oh gitu. Iya. Karena ini kan memang kita yang kreasi, kita yang membuat. Terus yang challenge yang paling utama tuh diri sendiri. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, bagaimana kita mendrive diri kita supaya kita tetap semangat, tetap kreatif. Itu kan perlu komitmen. Saran saya. Iya. Orang tua itu memang sebenarnya karena orang tua juga capek segala macam itu, orang tua memerlukan bermain justru. Orang tuanya yang bermain. Kalau anak-anak mah tinggal ngikut. Woman Breakthrough. Woman Breakthrough. Nah, kalau Kak Juli dengan suami Kak Philip ya, itu apa sih yang sekarang sedang dikembangkan? Maksudnya budaya apa sih yang ingin diperkenalkan, terutama dalam pengembangan kreativitas anak-anak nih Kak? Jadi misi kami berdua itu adalah membangun nilai-nilai positif dengan cara-cara kreatif. Oke.
Jadi kerinduan kami sebenarnya berdua ini ingin membangun budaya. Pertama itu adalah budaya punya tujuan, punya arah. Jadi untuk anak-anak, contohnya untuk anak muda. Jadi kita harus punya budaya itu punya tujuan yang jelas. Budaya kedua itu adalah budaya menggali potensi diri. Nah, alat-alat ini sebagai alat bantu untuk menggali potensi. Banyak sekali, ya nggak usah anak-anak muda, kita juga kadang-kadang terjebak dengan menjadi sama dengan orang lain atau pengen jadi orang lain. Iya. Ya, jadi dengan adanya alat-alat yang membantu itu bisa menggali potensi kita nih. Oh, ternyata saya cocoknya ini ya. Oh, ternyata saya lebih cocok ini ya. Dengan berbagai peralatan. Jadi nggak monoton. Kadang-kadang kita hanya dicekokin dengan teori, dengan hal-hal yang udah standar, udah biasa. Nah, tapi dengan adanya alat-alat game segala macam itu akan membuat ekspresif, dia lebih mengeluarkan kepribadian dia, jadi lebih mengenal. Karena masih banyak orang tua di luar sana, Kak, yang berpikir bahwa game is a game gitu loh. Maksudnya ya permainan ya hanya permainan. Padahal justru di permainan itu justru ada sisi-sisi pendidikan yang bisa kita kasih ya buat anak-anak ya, Kak ya. Iya, memang dulu juga kalau kita dulu dibilang anak kecil main, tapi kalau udah gede jangan sering main, jangan habis waktu, kan biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya bermain itu adalah pendidikan seumur hidup. Jadi dengan bermain itu sebenarnya membuat kita lebih gembira, membuat kita lebih semangat. Jadi kalau kita bermain bersama dengan keluarga, hubungan lebih erat, komunikasi lebih lancar. Apalagi kalau permainan-permainan itu adalah mengandung nilai-nilai yang positif, value-value yang kita mau tanamkan. Sambil bermain, dia sambil belajar, jadi nggak merasa dipaksa, tapi nilai-nilainya masuk di bawah sadar kita tuh akan semuanya jadi menyerap hal-hal yang baik. Ya, dan bonding dengan anggota keluarga juga semakin itu kan nggak tergantikan. Betul. Kebersamaan ya, kita bisa ngobrol, bisa ketawa. Sebenarnya ngomong-ngomong kan ketawa itu mahal sekarang kan. Udah susah. Udah agak sulit ya. Udah sulit, ketawa tapi ketawa miris ya. Bukan ketawa happy. Iya. Nah, kalau Kak Julie lihat nih terutama untuk anak-anak Indonesia ya, kira-kira fasilitas-fasilitas yang disediakan itu sudah mumpuni belum untuk Kak? Iya, kalau kita lihat ya, apalagi sekarang ya, dengan adanya gadget ya, segala macam itu sebenarnya banyak sekali yang kalau mau dibilang fasilitas dengan satu peralatan aja banyak banget yang dia bisa ambil gitu ya. Tapi masalahnya kan itu semuanya harus perlu seleksi ya. Nilai-nilainya seperti apa? Apakah cocok untuk anak? Atau maksudnya apakah berguna? Apakah unsur-unsurnya mengandung kekerasan, pornografi atau segala macam, itu banyak sekali kalau kita mau seleksi ya. Nilai-nilai seperti apa? Apakah nilai-nilainya nilai-nilainya bagus? Apakah cocok dengan kepribadian kita? Apakah perlu? Apakah itu sebenarnya banyak. Itu termasuk jadi poin-poin ketika orang tua mau memilih permainan juga ya, Kak ya. Apakah ada sisi kekerasan? Usianya sesuai atau tidak? Apa enggak? Jadi dari situ mungkin saya dan suami saya berpikir kenapa kita nggak membuat pembelajaran, tapi dari cara bermain. Jadi nilai-nilai itu sebenarnya nilai-nilai belajar, contoh mengatur uang untuk anak-anak muda, untuk ibu rumah tangga. Jadi kadang-kadang kita menciptakan alat tuh nggak hanya pembelajaran untuk anak, tapi sampai orang dewasa juga bisa. Nah, kenapa nggak kita bikin nilai-nilai yang pada saat kita bermain bersama kita belajar tentang karakter positif. Nah, ya itu yang lebih kita pikir anak-anak Indonesia perlu sarana-sarana yang bisa menggali kreativitas. Gak hanya melulu permainan yang hanya dari hiburan aja, dari asik aja, tapi perlu nilai-nilai. Karena itu yang sangat kurang. Jadi nggak harus selalu juga mahal ya, Kak ya. Iya. Karena kadang kan kita berpikir mahal berarti bagus nih, tapi belum tentu. Belum tentu. Ya. Nah, Kakak kan juga sebagai pelukis dan juga sebagai kartunis ya, menggambar gitu. Nah, sekarang nih lagi musimnya kan semua serba online nih, Kak ya. Nah, kalau untuk mereka nih yang mungkin dan banyak juga kan sekarang kursus-kursus yang ditawarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya
dalam pelajaran menggambar misalnya, Iya. apakah itu bisa dilakukan? Kalau games mungkin masih bisa dilakukan online ya. Kalau gambar tuh gimana Kak? Bisa, apakah memungkinkan Iya. Nah ini anak-anak itu? karena apalagi dalam suasana seperti Iya, ini iya, banyak iya. sekali permintaan. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk belajar gambar online. Judulnya Oh. Semua Orang Bisa Gambar. Masa sih? Saya sih nggak bisa. Dan difokuskan untuk orang-orang yang merasa nggak bakat. Oh gitu. Orang-orang yang nggak merasa, aduh kalau gambar tuh susah banget ya. Nah Iya. justru kita mau kasih tahu, sebenarnya gambar itu nggak mesti berbicara kita harus jadi seniman atau pelukis yang hebat. Iya. Memang diperlukan bakat. Tapi kalau untuk semua orang bisa gambar, pasti bisa. Oh, gitu. Gambar itu untuk fun, untuk relaksasi, untuk menyalurkan ekspresi kita. Kayak kita nulis, tapi ini lewat visual, lewat gambar. Lewat gambar. Jadi Iya. gambar itu untuk mereka yang seperti saya yang nggak suka gambar ternyata bisa relaksasi ya. Iya. Apalagi di rumah ya. Oh Iya, kita iya. mengekspresikan diri. Oh. Anak-anak betul. jangan dalam mungkin di rumah stres juga kali ya. Iya, iya, Nah iya. dengan menggambar, Itu fun, salah satu dia bisa ininya ya. mengungkapkan isi hati. Betul, betul. Itu Nah, kan menurut Kakak strategi apa sih yang harus dijalankan terutama untuk mengembangkan kreativitas anak-anak ya Kak? Karena kan anak-anak ini kan usianya juga masih usia perkembangan. Artinya mereka punya daya pikir juga kan masih berkembang. Nah, kira-kira strategi apa sih yang paling baik gitu yang bisa dilakukan? Iya, saya pikir dari pengalaman kami, strategi yang paling baik itu selalu dimulai dari rumah, keluarga. Iya, apapun yang berbicara tentang anak itu selalu dimulai dari keluarga. Saya pikir kondisi sekarang bagus juga ya, anak-anak di rumah nih. Iya, Jadi iya, orang tua harus mengambil tanggung jawab yang Betul. semestinya orang tua, nggak hanya diserahkan ke sekolah atau di institusi lain. Jadi mau nggak mau orang tua juga harus involve Iya. pastinya ya Kak Iya. ya. Oke. Memberi kebebasan, menggali kreativitas itu sebenarnya paling bagus di rumah. Oke. Nah kalau misalnya orang tua mungkin merasa, oh saya udah capek nih, udah kayaknya mau mikir ngasih game juga, kasih game apa gitu ya. Mungkin apa tuh yang bisa dilakukan untuk orang tua nih Kak? Awal-awalnya mungkin untuk awal. Untuk awal-awal memang saran saya, Iya, iya. orang tua itu memang sebenarnya karena orang tua juga capek segala macam itu, orang tua memerlukan bermain justru. Orang tuanya yang bermain. Kalau anak-anak mah tinggal ngikut. Orang tuanya Cuman orang bermain. tua ini yang kurang sense bermain, fun, udah nggak lagi ketawa, nggak lagi asik, karena terlalu sibuk itu. Padahal dengan kita bermain, itu mengobati kelelahan, mengobati stres, sama-sama ketawa lagi, itu malah akan berdampaknya lebih positif. Jadi, apalagi zaman seperti sekarang, sebenarnya orang perlu melihat contoh, teladan, perlu melihat karya. Woman Breakthrough. Woman Breakthrough. Nah kalau dari sisi gereja mungkin ya Kak Juli ya, apakah Kak Juli sekarang menurut pendapat dan pengamatan Kak Juli, peran gereja terutama dalam pengembangan kreativitas anak-anak muda, anak-anak, itu gimana nih Kak sekarang ini? Apakah mereka sudah benar-benar mengerahkan tenaganya untuk support anak-anak ini atau gimana? Iya, khotbah yang paling nyaring itu adalah lewat karya. Ya, jadi apalagi zaman seperti sekarang, sebenarnya orang perlu melihat contoh, teladan, perlu melihat karya. Nah, makanya peranan gereja menurut saya adalah sebagai wadah pengembangan dari kreativitas, pengembangan dari potensi dari jiwa-jiwa muda ini, dari anak-anak sampai orang muda. Dia harus menjadi wadah. Jadi setiap orang itu unik. Tuhan itu udah memberi setiap orang ini mimpinya Tuhan ada di dalam setiap kita dan beda-beda. Nggak ada yang sama, spesifik sama nggak ada. Nah saya percaya karena Tuhan memberi impian Dia dalam diri kita. Kita punya kewajiban setiap orang untuk memaksimalkan talenta yang Tuhan udah kasih. Nah itu fungsi gereja sebagai wadah untuk mengembangkan talenta setiap orang secara spesifik. Nah menurut saya banyak gereja belum punya wadah yang cukup karena berbicara talenta itu luas banget. Betul. Orang nyanyi aja
luas banget. Talentanya nggak hanya nyanyi di panggung, tapi mungkin dia akan menjadi seorang guru, dia menjadi seorang produser dan sebagainya. Itu sangat luas. Jadi fungsi gereja dia tidak membatasi, justru dia harus menggali, mempersiapkan dan mengutus. Kita ini harus berkarya di luar, sehingga orang melihat. Dan melihat karya kita lah, itu adalah khotbah kita yang paling nyaring. Khotbah kita yang paling berpengaruh, itu lihat karya. Nah, orang sekarang banyak sekali nggak suka teori. Dia suka teladan. Nah, disitulah fungsi gereja. Supaya anak-anak muda ini tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan taruh, impian apa yang Tuhan taruh dalam hidup dia. Betul. Nah, inilah waktu yang saya tunggu-tunggu nih Kak ya. Kan Kakak juga pintar menggambar gitu. Jadi kita mau mengajak pemirsa Women Breakthrough untuk melihat karyanya Kak Julie gitu ya. Oke. Selesai. Wah, ini buat saya nih ya. Oke. Wow, keren banget gak sih tuh? Ini dalam waktu hanya beberapa menit saja ya Kak ya. Sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis satwa. Luar biasa. Nah, ini kalau belajar gambar kayak gini nih Kak, itu apa sih poin-poin yang bisa dipelajari, maksudnya untuk terutama untuk anak-anak? Kadang mungkin orang tua kan nggak begitu ngeh ya ngelihat anaknya suka gambar-gambar, nggak terlalu, maksudnya ya itu nggak terlalu ngeh, nggak terlalu di. Nah sebenarnya poin-poin terutama dalam menggambar, dalam pengembangan kreativitas anak tuh gimana sih? Iya, sebenarnya semua talenta, semua potensi yang kita punya memang harus mengalami proses. Iya. Ada mungkin orang yang pintar nyanyi atau dia pintar bermusik, tapi talenta aja nggak pernah cukup. Betul. Selalu harus diasah, harus dikembangin, harus ada jam terbang kalau orang bilang. Jam terbang. Iya. Ya, Contoh menggambar. Dulu waktu saya mulai gambar pasti kan coret-coret, semua tembok, wah udah kacau balau. Itu pasti huru haranya. Terus hasilnya juga pasti nggak seperti sekarang. Nah ini mengalami proses. Iya. Sampai akhirnya bisa menggambar seperti ini dalam waktu yang singkat itu prosesnya panjang berarti ya. Iya, perlu bertahun-tahun. Betul. Kalau dulu waktu saya kecil tuh kalau menggambar antara 2-4 jam lah setiap hari. Oh ya? Iya. Sampai sekarang minimal 1 jam lah. Itu setiap hari pasti ada. Iya, gitu selalu ya. melatih tangan. Nah, menurut saya semua orang namanya punya talenta, atau ada yang bilang, aduh saya nggak punya bakat apa-apa, saya nggak percaya sih. Pasti semua orang punya keunikan. Cuman masalahnya kita belum gali. Kita belum menemukan aja
sebenarnya kita ahlinya di mana. Kalaupun udah menemukan, harus dilatih. Jadi nggak cuman talenta, Iya. talenta saja, tapi perlu dilatih, diasah lah talenta Iya, itu diasah. ya. Wow, Kita mau ini sih punya luar banyak biasa. talenta, tapi kalau kita nggak pernah latih, kita nggak pernah tekun, Iya, iya. nggak bisa juga. Betul. Nah tadi saya tertarik dengan Kak Juli kan sempat mention bahwa untuk anak-anak ya, terutama untuk orang tua itu juga harus bermain juga ya Kak ya, karena seperti kakak bilang bahwa anak-anak tuh jadi lebih excited kalau orang tuanya ikut main ya Kak ya. Itu mungkin salah satu contoh konkret apa yang orang tua bisa lakukan ya buat anak-anak ya Kak ya. Kalau sekarang ini nih misalnya yang kakak lihat tuh apakah orang tua anak-anak di Indonesia terutama sudah mulai partisipasinya sudah mulai banyak nggak sih Kak terutama? Iya, masih perlu lebih di ini ya ditingkatkan. Karena apalagi zaman sekarang ya, kalau anak-anak waktu saya masih kecil mungkin diperintah-perintah nurut aja. Iya betul. Tapi anak sekarang, anak muda sekarang, mereka bukan ngelihat perintah, mereka melihat teladan. Ya jadi kalau kita mau ngajarin, kamu mesti banyak belajar. Ya orang tuanya dulu dong. Banyak belajar, banyak mulai belajar hal baru. Jadi kasih contoh. Bisa mendapatkan informasinya di mana tuh Kak untuk orang tua? Bisa di Instagram saya, Julitane24. Julitane24. Bisa dilihat di situ bisa ya. Bisa dilihat ya. Mungkin ada beberapa yang saya gambar, beberapa games kami ada. Kak Juli juga memberikan pengajaran gitu ya Kak ya? Iya, sekarang sih ada game ini buka kelas online. Oh, buka kelas online. Iya, Jupis Class. Julie Philip Class. Oh, dengan suami ya. Iya. Itu kan juga bisa dilihat mungkin informasinya di Instagramnya Kak Julie ya. Jadi belajar online. Iya, jadi iya. ya semua orang bisa gambar lah. Semua orang bisa gambar itu ya. Coba tolong itu diingat. poinnya ya. Jangan cuma gunung dan jalan berkelok-kelok ya. Ada banyak mengembangkan kreativitas sambil menggambar ya. Oke. Nah, pesan-pesan untuk pemirsa nih yang nonton nih Kak Juli untuk orang tua mungkin atau apa sih yang bisa pesan-pesan Kak Juli apa untuk mereka nih yang nonton kita? Iya. Buat saya kita punya tugas ya untuk mewujudkan impian Tuhan dalam diri kita, yaitu talenta. Nah, kreativitas yang Tuhan udah taruh. Nah, semua orang harus mengembangkannya, dan orang tua kita semua punya tanggung jawab untuk membina generasi muda untuk mengembangkan talentanya juga. Oke. Terima kasih Kak Juli sudah hadir di Woman Breakthrough episode spesial kali ini nih. Dan demikianlah episode kali ini bersama Kak Juli Tane dalam episode spesial Woman Breakthrough memperingati Hari Anak Nasional. Kita akan ketemu lagi di episode Woman Breakthrough selanjutnya. Saya Marcella Lumowa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.